Perkenalkan, nama saya Iko Mati Sitiah, NIM 190810301057. Perkenalkan, saya Taleh Herbisa Kusumaningrum, NIM 190810301065. Perkenalkan, saya Karisma Laras Bisandia dengan NIM 190810301126. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait auditing biaya di merek muka dan contoh studi kasusnya. Nah, ketika perusahaan ini memiliki aset dengan manfaat ekonomi kurang dari setahun, maka aset ini diklasifikasikan sebagai aset lancar. Nah, salah satu aset lancar yaitu biaya dibayar di muka. Contoh biaya dibayar di muka antara lain ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Untuk studi kasusnya, di sini terdapat Ayana yang merupakan auditor dari KAP Mulia yang sedang melakukan pemeriksaan pada PT Mayonnaise dengan schedule biaya dibayar di muka. Di sini Ayana mendapatkan informasi bahwa perusahaan ini mengasuransikan aset tetapnya pada asuransi jangka waktu 12 bulan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dengan rincian bangunan dengan premi yang dibayar sebesar 2 juta rupiah, peralatan kantor premi yang dibayar sebesar 500.000 rupiah, dan kendaraan premi yang dibayar sebesar 3 juta rupiah sehingga totalnya sebesar 5.500.000. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perhitungan pembebanan dari asuransi dibayar di muka ini telah ditemukan bahwa perusahaan ini belum melakukan pembebanan terhadap beban asuransi pada tahun 2020. Selain itu juga ditemukan bahwa sewa ruko di Margonda City Mall telah dibayar di muka untuk periode 1 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan belum dilakukan pembebanan terhadap beban sewa pada tahun 2020 sebesar 6 juta rupiah. Sebelum mengisi kertas kerja, untuk yang pertama kita membuat jurnal terlebih dahulu. Untuk melakukan pembebanan terhadap beban asuransi pada tahun 2020, maka jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2020, keterangan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 5.500.000. Sedangkan untuk pembebanan terhadap beban sewa pada tahun 2020 sebesar 6 juta rupiah, di mana perusahaan ini telah membayar sewa ruko di Margonda City Mall untuk periode 1 Mei 2020 sampai 30 Juni 2021. Maka jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2020 beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6 juta rupiah. Maka kertas kerja yang dibuat Ayana untuk pemeriksaan biaya dibayar di muka yang pertama, keterangan asuransi dibayar di muka refnya M1 perkalinya 31 Desember 2019 sebesar 5.500.000, kemudian kreditnya sebesar 5.500.000 sehingga pengaudit untuk 31 Desember 2020 sebesar Rp0. Kemudian yang kedua, keterangan sewa dibayar di muka per kliennya 31 Desember 2019 sebesar 20 juta rupiah, kemudian kredit sebesar 6 juta sehingga per audit untuk 31 Desember 2020 sebesar 14 juta rupiah. Klien PT Mayonnaise dengan schedule biaya dibayar di muka dibuat dan diperiksa oleh Ayana pada tanggal 31 Desember 2020. Pemeriksaan audit atas aset tak berwujud memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memeriksa internal kontrol perusahaan apakah sudah cukup baik, untuk memeriksa amortisasi apakah sudah dilakukan dengan prinsip akuntansi, untuk memeriksa apakah penghapusan dan penambahan aset tak berwujud sudah dilengkapi dengan bukti yang sah dan lengkap, dan untuk memeriksa apakah pendapatan yang diperoleh sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Contoh kasus pemeriksaan aset tak berwujud pada PT Cahaya di mana saldo akumulasi amortisasi sebesar Rp45.506.994 dengan bukti-bukti terlampir. Terlihat bahwa terdapat adanya perbedaan antara pencatatan klien dengan temuan audit, yaitu pada kolom bagian per buku audit sebesar Rp44.631.994 dengan kolom per buku klien yaitu Rp44.506.994. Sehingga auditor harus memberikan jurnal pemeriksaan aset tak berwujud, yaitu beban amortisasi aset tak berwujud pada akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp125.000. Kasus pemeriksaan aset tak berwujud harus disesuaikan dengan substantif test dan compliant test. Rugi penurunan nilai dapat menjadi pertimbangan auditor untuk menilai kewajaran aset tak berwujud di mana terjadi selisih antara nilai buku dengan jumlah terpulihkannya. Klien dapat mengukur nilai aset tak berwujud berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai prosedur substantif asuransi dibayar di muka. Nah, dalam banyak audit, auditor dapat mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat atas asuransi dibayar di muka dengan melaksanakan prosedur analisis substantif yang terdapat 6 prosedur substantif yang harus dilakukan oleh auditor.
Yang pertama, prosedur analitis substantif untuk asuransi dibayar di muka. Kedua, pengujian rinci atas asuransi dibayar di muka. Ketiga, keberadaan dan kelengkapan. Keempat, hak dan kewajiban. Kelima, penilaian. Dan keenam, klasifikasi. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh kasus beban dibayar di muka. PT Kuaci Comel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan telah beroperasi sejak awal tahun 2019. PT Kuaci Comel ini juga bekerjasama dengan KAP Bulan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya. Pada akhir tahun 2020, PT Kuaci Comel melaporkan bahwa total beban dibayar di muka perusahaannya adalah sebesar Rp151.299.538. Kertas kerja pemeriksaan tahun lalu telah diberikan oleh klien dengan cut-off periode tertanggal 31 Desember 2020 seperti yang tertera pada tabel di samping. Nah, dari keterangan tersebut, jika kita memposisikan diri sebagai seorang akuntan publik pada KAP Bulan, nah apa yang akan kita lakukan untuk menganalisis atau memeriksa beban dibayar di muka pada PT Kuaci Comel? Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan saldo awal pembayaran premi asuransi tahun berjalan dan menjadikannya sebagai beban tahun berjalan atau beban dibayar di muka agar kertas kerja pemeriksaan biaya dibayar di muka dapat dibuat. Nah, tabel di samping merupakan rincian polis yang digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan audit. Berdasarkan kasus pemeriksaan beban dibayar di muka, temuan audit menyatakan bahwa terdapat selisih Rp21.650.000, yaitu dari Rp151.779.538 dikurangi dengan Rp127.219.538, sehingga auditor harus menyiapkan audit adjustment-nya yaitu tanggal 31 Desember 2020, yaitu asuransi dibayar di muka pada beban asuransi senilai Rp24.650.000. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan studi kasus terkait auditing proses pembiayaan atau investasi untuk biaya dibayar di muka dan aset tak berwujud dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.